modul yang kedua tadi, kita sudah tahu apa itu prospek. Sekarang di modul yang keempat ini, kita mau belajar tentang cara mendapatkan prospek. Teman-teman udah pada tahu belum? Tujuan kita sebagai marketing itu apa? Teman-teman boleh jawab masing-masing ya. Saya mau kasih tahu tujuan kita sebagai marketing. Yang pertama, sudah pasti, tujuan kita adalah penjualan. Namun, selain dari penjualan, kita punya tujuan lain, teman-teman. Ini yang sering marketing lupa. Tujuan yang kedua dari seorang marketing adalah kepuasan pelanggan. Jadi teman-teman, selain jualan, kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada konsumen kita. Jadi teman-teman, mulai hari ini, kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, supaya kepuasan pelanggan kita tercapai karena pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan. Teman-teman, tadi kita sudah tahu, konsumen itu siapa-siapa aja sih orangnya. Sekarang kita mau pelajari nih, cara melakukan pendekatan kepada konsumen. Cara yang pertama teman-teman, kita harus mengenali konsumen kita dari umur dan jenis kelaminnya. Nah, kemudian kita kenali dari gaya berpakaian. Apakah konsumennya datang dengan pakaian kantoran, gaya pakaian anak sekolah, atau lain sebagainya. Nah, jadi melalui gaya berpakaian, kita bisa kenali mereka. Kemudian, dari kendaraan yang dipakai. Apakah konsumennya menggunakan sepeda motor atau mobil roda 4? Nah, setelah itu, kita bisa kenali juga melalui tingkat ekonomi. Kemudian, kita bisa kenali konsumen kita dari hobi si konsumen. Contohnya, hobinya touring atau hobi olahraga. Kemudian, kita kenali juga konsumen kita dengan siapa dia datang ke dealer kita atau ke pameran kita, teman-teman. Apakah sendiri, berdua, atau dengan keluarga? Nah, pertanyaannya adalah, apa sih tujuannya kita melakukan pendekatan mengenali konsumen? Menurut teman-teman apa? Nah, teman-teman, tujuannya adalah supaya kita bisa tahu produk apa yang mau kita tawarkan kepada konsumen kita. Contohnya, kita sudah tahu konsumen kita ini hobinya touring. Kita bisa tawarkan produk kita yang dia bergenre touring. Atau konsumen kita datang dengan anaknya. Kita bisa tahu, bisa jadi sepeda motor ini untuk anaknya yang memakai. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman menawarkan produk terbaik kita, teman-teman kenali dulu konsumen kita berdasarkan aspek yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu konsumen itu siapa aja. Kita sudah belajar cara PDKT atau pendekatan kepada konsumen kita. Sekarang, kita mau belajar tentang cara mendapatkan konsumen. Nah, cara mendapatkan konsumen, kita sebagai marketing baru, yang pertama adalah melalui ring 1 kita. Ring 1 itu apa sih? Nah, saya beritahu kepada teman-teman, ring 1 adalah orang terdekat kita. Ibaratnya pemain tinju, ring 1 itu adalah orang-orang yang paling dekat kepada si petinju. Pelatih ataupun official. Nah, kalau kita sebagai marketing, orang terdekat kita yang pertama adalah keluarga, teman, dan juga tetangga. Nah, orang-orang ini adalah orang terdekat kita yang dinamakan dengan ring 1. Kemudian, setelah ring 1 ini semua sudah kita tawarkan produk Yamaha, barulah kita keluar untuk cari teman baru. Ayo, kita cari teman baru melalui aktivitas sales. Apa aja sih aktivitas sales? Nanti kita belajar ya, teman-teman. Kemudian, setelah kita tadi prospek ring 1, kita udah dapat teman-teman baru melalui aktivitas sales, sekarang kita mau mendapatkan konsumen melalui media sosial. Ada banyak kan platform media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan konsumen. Nah, teman-teman udah pada dapatkan form yang
seperti ini. Nah, form ini adalah form untuk mengisi data prospek teman-teman dalam memprospek ring 1. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat form yang seperti ini, teman-teman siapkan formnya, dan juga bagi yang belum mendapatkan, silakan teman-teman ambil kertas kosong, isi sesuai dengan format yang ada di form ini. Sekarang kita mau saksikan dulu yuk video tutorial cara mengisi form ini melalui video berikut. Baik teman-teman, di sini adalah form isian marketing atau pembelajaran prospek. Nah, di sini ada keterangan nomor, nama, nomor handphone, status, hingga ke follow up nantinya. Nah, yang pertama saya akan isi dulu nama ring 1 yang akan saya kirim WA Blast. Nah, di sini contohnya saya akan bikin nomor 1 itu Johannes. Kemudian saya masukkan nomor handphonenya. Status. Nah, status ini adalah hubungannya dengan saya. Kebetulan si Johannes ini adalah teman saya. Maka saya akan isi teman. Kemudian nomor 2, saya isi Adi. Selanjutnya nomor handphone si Adi saya akan masukkan di kolom nomor handphone. Lalu saya akan isi hubungannya. Nah, Adi ini adalah sepupu saya. Selanjutnya di nomor 3 saya akan isi Mawar. Kemudian nomor handphone Mawar. Oke, lalu setelah nomor handphone saya akan isi hubungannya. Mawar ini adalah adik saya. Selanjutnya di nomor 4 Susan. Saya akan isi namanya Susan. Nomor handphone Susan 081342. Oke. Selanjutnya Susan ini adalah tante saya. Kemudian di nomor 5 saya isi Budi. Nomor handphone Budi. Lalu kemudian hubungan Budi dengan saya itu, Budi ini adalah paman saya. Oke, saya akan isi paman. Nah, teman-teman isi sebanyak minimal 30 data, hanya sampai di status saja, mulai dari nama sampai dengan status. Untuk selebihnya atau sisa kolom yang belum kita isi, ini nanti akan kita isi setelah kita belajar melalui video training. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar cara mengisi form penanganan pengisian data prospek melalui video tutorial tadi. Sekarang, siapkan handphone teman-teman karena kita mau mengirim WA Blast kepada ring 1 yang ada di kontak WhatsApp kita. Nah, dalam pengiriman WA Blast ini, teman-teman ikuti sesuai format seperti di contoh ini. Teman-teman ketik kata-kata sesuai dengan yang kami berikan contoh. Nah, penerima dari WA Blast ini adalah sebanyak 30 orang minimal. Maksimal ya sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak orang yang teman-teman kirimkan pesan mengenai WA Blast ini, akan semakin banyak orang yang mengetahui teman-teman bekerja di Yamaha, dan semakin banyak pula orang-orang yang mencari tahu, bertanya seputar Yamaha kepada teman-teman. Nah, teman-teman, jeda dulu video ini untuk teman-teman mengirim WA Blast kepada kontak WhatsApp teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar mengisi form pengisian data prospek melalui video tutorial tadi. Sekarang, kita mau cari teman baru melalui aktivitas sales. Nah, apa aja aktivitas sales? Ini dia. Nah, aktivitas sales itu terdiri dari pameran, karavan, canvassing, dan door to door. Nah, teman-teman, melalui aktivitas-aktivitas sales ini, nanti teman-teman bakalan bertemu dengan teman-teman baru, kenalan-kenalan baru. Nah, saya mau membagikan tips untuk teman-teman pada saat melakukan aktivitas sales. Contohnya pada saat karavan, pameran, ataupun canvassing, teman-teman usahakan untuk mencari tempat yang strategis, tempat yang banyak dilalui ataupun mudah terlihat konsumen. Nah, pancing konsumen dengan musik ataupun promo-promo yang menarik. Usahakan informasi promo terbaca dengan jelas dan mudah dipahami oleh konsumen.
Teman-teman, kalau tadi kita sudah mendapatkan prospek melalui ring 1 dan juga aktivitas salesman, sekarang saya mau membagikan satu lagi cara kita untuk mendapatkan prospek. Dari mana caranya? Yap, betul sekali. Kita bisa memanfaatkan media sosial. Ada banyak platform media sosial. Dan saya rasa teman-teman juga sudah memiliki akun di media-media sosial ini. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau selama ini teman-teman hanya memposting keseharian teman-teman saja, ayo mulai sekarang manfaatkan media sosialnya sebagai tempat teman-teman mempromosikan produk-produk terbaik kita. Saya juga mau membagikan tips kepada teman-teman. Dalam memposting media sosial, gunakan konten yang menarik. Kalau selama ini hanya memposting tentang promo, mulai sekarang buat konten dari teman-teman menarik dengan fitur-fitur ataupun konten-konten yang bervariatif. Bukan hanya promo saja, bisa tentang edukasi atau gaya hidup dan juga lain sebagainya. Kemudian, gunakan hashtag yang sedang viral. Tujuannya adalah supaya postingan teman-teman mudah dicari, mudah ditemukan, dan juga memiliki banyak pengunjung. Tips yang ketiga, posting di jam yang tepat. Contohnya, di jam yang banyak orang menggunakan media sosial, bukan di jam sibuk. Nah, teman-teman, setelah menonton video ini, teman-teman sudah tahu kan cara dan juga waktu yang tepat untuk memposting media sosial. Manfaatkan ya media sosialnya. Sekarang kita mau melanjutkan untuk mengisi data prospek yang tadi. Sekarang keluarkan lagi kertas pengisian data prospek yang tadi sudah teman-teman isi. Nah, melalui video tutorial ini kita akan belajar cara mengisi lanjutan data prospek tadi. Nah, kalau tadi kita sudah mengisi identitas, di sini kita mau isi. Kita mendapatkan data prospek dari mana asalnya? Apakah dari sosmed, melakukan kunjungan langsung, atau yang lainnya? Nah, teman-teman, silahkan teman-teman saksikan video tutorial ini. Setelah itu teman-teman isi data prospek yang tadi sudah teman-teman isi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kita kembali lagi di video tutorial cara mengisi data prospek. Sekarang kita akan mengisi unit yang ditawarkan. Oke. Nah, teman saya Johannes ini saya akan tawarkan All New XSR 155 karena saya rasa postur badan si Johannes ini sesuai dengan All New XSR 155 supaya ia nantinya tampil lebih gagah. Nah, selanjutnya sepupu saya Adi. Nah, si Adi ini masih sekolah. Cocoknya saya akan tawarkan Gear 125 supaya dia lebih stylish nantinya. Kemudian adik saya Mawar. Sebentar, saya akan tawarkan apa ya? Oh iya, adik saya ini punya komunitas Vespa. Maka saya akan tawarkan Fazio 125. Nah, Fazio Hybrid ini kan generasinya bergenre Vespa, maka saya akan tawarkan ini sesuai dengan komunitas adik saya. Nah, selanjutnya Tante Susan. Oh iya, Tante Susan ini hobi belanja, maka saya akan tawarkan Frigo 125 karena bagasinya luas. Maka tante saya nantinya akan lebih praktis membawa belanjaan. Selanjutnya Paman Budi. Saya akan tawarkan sepertinya Lexi cocok nih untuk Paman Budi. Supaya paman saya nanti tampil lebih gagah lagi. Nah, kita sudah mengisi unit yang ditawarkan. Selanjutnya kita akan mengisi cara penawaran. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman. Mulai dari kunjungan, telepon, SMS, sampai dengan sosmed. Teman-teman pilih sesuai dengan cara teman-teman menawarkan ring satunya melalui apa. Di sini saya hanya memberikan contoh ya teman-teman ya. Nah, kemarin Johannes itu saya tawarkan melalui WhatsApp. Kebetulan kemarin kami chattingan, saya mengenalkan bahwasannya saya sekarang sudah bekerja di Yamaha sambil saya menawarkan produk XSR. Maka saya akan isi cara penawarannya itu melalui WhatsApp. Oke, saya akan isi WhatsApp. Nah, teman-teman boleh isi centang, ya, dan juga oke atau lain sebagainya. Kemudian, sepupu saya Adi ini kebetulan kemarin pulang kerja saya main ke rumahnya. Maka saya langsung tawarkan produk Gear 125. Artinya saya menawarkan melalui kunjungan. Saya akan isi ya di kolom kunjungan. Selanjutnya
Adik saya Mawar, sudah pasti ya namanya adik saya, pasti kami tinggal satu rumah. Nah, cara penawarannya saya akan isi melalui kunjungan. Selanjutnya, tante saya, Tante Susan. Kebetulan kemarin kami sedang teleponan. Sambil saya tawarkan produk dong, maka saya akan isi cara penawarannya melalui telepon dan Paman Budi melalui SMS. Nah, teman-teman, sampai sini dulu cara penawaran dan juga unit yang ditawarkan. Nanti kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya ya. Simpan dulu kertasnya, saksikan lagi video trainingnya. Sampai jumpa.